Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jemaah sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, tidak terbilang, dan tidak akan bisa untuk bisa dijumlah. Kita menyelesaikan salah satu ibadah yang diwajibkan, yang dibebankan atas setiap muslim dan muslimah yang telah balik dalam keadaan mukim, yaitu salat maghrib. Dan alhamdulillah kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan berjamaah. Kemudian insyaallah taala melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang nama lengkap beliau adalah Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Abu Zakaria. Dan kita masih di bab Al-Muraqabah. Bahkan kita baru di hadits pertama di bab Al-Muraqabah. Hadits yang cukup panjang, yang datang dari sahabat yang mulia. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut? Ada yang tahu? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis tersebut menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan beberapa hal. Di antara yang dia tanyakan adalah al-Islam. Fa akhbirni 'anil Islam. Maka Nabi menyebutkan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Tentang dua kalimat syahadat ini sudah pernah kita jelaskan. Kemudian pertemuan sebelumnya terkait dengan masalah ibadah salat. Dan kita akan sebutkan sesuai dengan apa yang sampai kepada kita di kesempatan malam hari ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'tiyaz zakah. Naam, wa tu'tiya az-zakah. Az-zakah jemaah sekalian atau zakat, salah satu daripada rukun Islam yang 5, dan dimaklumi kedudukannya dalam syariat Islam. Az-zakatu itu kalau dilihat dari sisi bahasa, dari kata az-zakah, az-zakau, dan itu punya beberapa makna dari sisi bahasa. Di antara makna az-zakah dari sisi bahasa, maknanya an-nama wa ziyadah. An-nama sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Itu dari sisi bahasa. Kemudian di antara makna zakah dari sisi bahasa adalah at-taharah. At-taharah itu suci atau pembersih. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah At-Taubah di ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat. Yang tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Jadi makna zakat di situ pensuci, pembersih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka yang zakah. Kalimat zakat, zakkaha mensucikan, membersihkan jiwanya, dirinya. Dan sungguh merugi mereka yang menodai, mengotori jiwanya. Nah, kemudian di antara makna zakat adalah al-madhu. Al-madhu itu semacam rekomendasi atau pujian. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Najm di ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Fala tuzakku, jangan kalian menzakati diri kalian. Zakat di situ bermakna pujian atau rekomendasi. Nah, dan ada juga zakah bermakna as-shalah, perbaikan atau memperbaiki. Nah, ini ada dalam surah Al-Kahfi di ayat ke-81 tentang kisah Nabiullah Musa mengikuti Khidir dalam sebuah perjalanan. Nah, dan dalam perjalanan tersebut Khidir membunuh seorang anak. Nah, ia membunuh seorang anak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak diterima oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Dan setelahnya Nabi Musa, Khidir menjelaskan kenapa sampai Musa membunuh anak kecil tersebut. Kata beliau, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Orang tua dari anak tersebut orang beriman. Fakhashina, kami khawatir, kata Khidir, anak tersebut akan membuat menjerumuskan orang tuanya kepada tughyanan wa kufra, kesesatan dan kekufuran. Lalu di ayat berikutnya, di ayat ke-81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairum minhu zakatan wa aqraba rahma. Maka kami menginginkan agar Allah Tuhan mereka berdua, Tuhan kedua anak tersebut mengganti dengan anak yang zakah, anak yang lebih baik. Sehingga makna zakat di situ adalah as-silah atau as-shalah, atau menjelaskan atau menyebutkan dengan berbagai macam ungkapan. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan az-zakatu ta'rifuha nasibun muqaddarun syar'an min malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin. Yang namanya zakat itu, kata beliau, nasibun muqaddar, kadar ukuran tertentu yang syar'an ditetapkan oleh syariat. Lihat, kadar ukuran tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Yang menetapkan itu syariat, bukan akal dan perasaan manusia. Seperti yang terjadi di zaman kita ini. Bukan lagi syariat landasannya, tapi pakai akal-akalan saja. Itu yang pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, tiap bulan mesti keluar zakatnya. Kenapa? Petani saja setiap panen mesti keluar. Lihat logikanya. Petani saja setiap panen mesti keluar. Maka bagaimana dengan mereka? Pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri.
Itu juga setiap bulan kan kadang lebih banyak dari petani. Iya. Itu logika, akal. Tidak ada dalam bingkai syariat. Hasilnya apa? Itu yang dikenal dengan istilah apa itu? Zakat profesi. Dikasih nama lagi, zakat profesi. Naam. Itu tidak benar. Iya. Tidak benar. Kenapa? Tidak diatur dalam syariat Islam. Hanya akal-akalan manusia. Iya. Itu tidak benar. Padahal nasibun muqaddalun syar'an. Mesti ada landasan syariatnya. Mesti ada landasan syariatnya. Di zaman Rasulullah SAW saja dan di zaman sahabat, tentu ada namanya pegawai Baitul Mal. Iya toh? Ada yang dipekerjakan di Baitul Mal, ada yang dipekerjakan sebagai bala tentara, panglima perang dan seterusnya. Itu kan ditunjang oleh negara. Tapi di zaman mereka tidak disebutkan bahwa gaji dari panglima perang, gaji dari bala tentara itu mesti keluar zakatnya. Tidak ada itu. Sebab memang tidak ada aturannya seperti itu. Itu cuma akal-akalan manusia saja, logika manusia. Nah, nasibun muqaddarun syar'an min malin, dari harta, min malin makhsusin, dari harta yang khusus, harta tertentu. Tidak semua harta ada zakatnya. Tidak semuanya. Itu juga yang menentukan syariat, bukan akal-akalan manusia. Contoh juga penyimpangan itu, sampai berita kepada saya dari sahabat dekat saya, salah satu pengusaha terkenal di kota Palopo. Dia baru beli mobil baru. Dia baru beli mobil baru, harganya di atas 0,5 M. Nah, ada yang sampaikan itu mesti keluar zakatnya itu minimal sekali pas ketika beli. Lalu ditanya kepada saya, katanya ada zakatnya seperti ini. Saya bilang, tanya apa dalilnya itu, sampai dia bilang mobil itu ada zakatnya. Karena sependek pengetahuan saya, semua yang dipakai manusia itu tidak ada zakatnya. Mobil, rumah, itu kan dipakai. Mau berapa lantai juga rumah, mana ada zakatnya? Kecuali kalau rumah tersebut dipersewakan. Kemudian hasil sewanya terkumpul selama setahun, dan setelah terkumpul selama setahun mencapai nilai nisab, nah itu baru keluar zakatnya. Atau mobil ini dijadikan usaha, dikasih rental, toh hasil dari rental tersebut terkumpul selama setahun, dilihat nisabnya cukup, baru keluar zakatnya. Nah, itu akal-akalan manusia. Tidak semua harta benda dikeluarkan zakatnya. Nah, dan itu bisa dibantah dengan logika juga. Tidak usah pakai dalil. Logikanya apa? Kalau yang dipakai itu mesti keluar zakatnya, mobil keluar zakatnya, rumah keluar zakatnya, istri mau kasih keluar zakatnya, itu kan kau pakai juga. Kalau mau pakai logika, itu pun sudah dibantah dengan logika. Semua yang kau pakai, sendal yang kau pakai, keluarkan semua zakatnya. Kalau mau pakai logika juga. Itu akal-akalan manusia, tidak mau kembali kepada syariat. Belum lagi hasilnya tersebut disalahgunakan lagi. Sampai ada istilah korupsi zakat. Bukan cuma harta rakyat yang dikorupsi, zakat juga dikorupsi. Saya tidak tahu bagaimana modelnya. Nah, waliyadzubillah min zalik. Dari harta yang khusus, harta tertentu, tidak semua harta benda. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Li ta'ifatin makhsusatin. Zakat tersebut juga diperuntukkan untuk ta'ifatin makhsusah. Golongan-golongan tertentu. Tidak semua dapat. Tidak semua dapat. Kalau kita di zaman ini semuanya hampir dapat, apalagi kalau pejabat. Mulai dari minta maaf kalau ada sini pejabat, Pak Lurahnya, Pak Camat, itu kalau Ramadan. Zakat fitrah. Ada Pak Camat, Pak KUA, Pak sampai mungkin ke wali kota, wallahu alam. Memang itu fakir miskin. Memang mereka fakir miskin. Alasannya apa?
Amil itu yang kerja langsung. Iya. Mereka tidak kerja, mereka cuma teken-teken doang, tanda tangan doang. Tidak semuanya dapat jemaah sekalian. Naam, tidak semuanya dapat. Iya. Tolong dipahami, harta yang dikeluarkan dari zakat tidak semua harta. Ada standarnya. Kemudian tidak semua jenis harta, dan tidak semua manusia dikasih zakat. Nah, kalau kita pahami itu dengan baik dan benar, itu indah sekali itu peruntukannya. Tidak akan salah, tidak akan keliru. Nah, ini definisi zakat. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan masalah zakat ini, banyak sekali keutamaan, hikmah dan manfaat daripada zakat tersebut. Apakah itu kembali kepada yang mengeluarkan zakat ataupun kembali kepada umat secara umum? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama, tanda si hamba itu bertakwa itu dengan mengeluarkan zakat. Kalau ada yang selama ini mengaku bertakwa, tapi tidak mengeluarkan zakat dari harta bendanya, maka itu dipertanyakan klaimnya dia. Dan orang yang bertakwa dijanjikan dengan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqabi was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan itu bukan cuma sekedar menghadapkan wajah ke timur ke barat, tapi kebaikan itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Kemudian memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat, kepada yatim, kepada orang miskin, menunaikan salat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, bersabar di saat sulit dan sempit. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan janji ketika dia berjanji. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang jujur, itulah orang yang bertakwa. Dan di dalam surah Az-Zariyat di ayat ke-15 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buah yang manis dari sebuah ketakwaan. Allah berfirman, innal lil muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum min rabbihim innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang bertakwa, kata Allah, disiapkan syurga yang berisi taman dan mata air. Kenapa disiapkan itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ketika mereka hidup di dunia, mereka banyak berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang mereka lakukan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di waktu malam sedikit tidurnya. Yang banyak dia melakukan ibadah. Naam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur. Sebelum subuh dia banyak beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan kepada orang yang membutuhkan, yang meminta dan yang membutuhkan tapi tidak meminta. Nah, dan keutamaan bagi mereka yang menunaikan zakat termasuk salah satu yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur di ayat yang ke-56, wa aqimus salata wa yu'tuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul, semoga kalian mendapatkan rahmat. Dan di dalam surah At-Taubah
di ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Kaum mukminin laki-laki maupun yang wanita, sebahagian mereka penolong atas sebahagian yang lainnya. Mereka menegakkan dan memerintah kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, menegakkan ibadah salat, menunaikan zakat. Naam, inilah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji terhadap mereka yang menunaikan zakat, akan dibuat zakatnya, akan dibuat harta bendanya itu akan berkembang dan berkah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah akan hancurkan itu harta riba. Allah akan hancurkan harta riba. Sebanyak apapun harta riba yang dimiliki seseorang, itu Allah akan hancurkan. Dan Allah akan membuat berkembang apa? As-shadaqat, zakat. Nah, di sini ada catatan yang mesti kita pahami. Kadang dalam Al-Qur'an zakat itu dibahasakan dengan shadaqatun, sedekah. Kita bahasa Indonesianya apa? Sedekah. Iya kan? Kalau dalam terminologi bahasa Arab, shadaqatun itu artinya sesuatu yang diberikan kepada orang miskin atau yang semisalnya, apakah bentuknya harta benda, pakaian, makanan, dengan tujuan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna sedekah dalam bahasa Arab. Masuk dalam lingkup sedekah zakat. Zakat lebih khusus, sebab dia memiliki terminologi yang khusus. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnat. Sedekah yang wajib itu zakat. Sedekah yang sunnat apa yang kita berikan selain daripada zakat. Naam. Baik. Nah, Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah tadi akan mengembangbiakkan yang namanya harta seseorang yang dikeluarkan zakatnya, dan menghancurkan harta mereka yang berasal daripada harta yang riba. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Yang namanya sedekah, apakah itu zakat, sedekah biasa, tidak akan pernah mengurangi nilai harta. Tidak akan pernah mengurangi nilai harta. Naam. Dan di antara keutamaan daripada zakat, jemaah sekalian, itu ujian untuk orang beriman. Menguji sampai di mana kejujuran keimanannya. Kenapa? Sebab yang namanya harta benda itu sangat dicintai oleh hati manusia. Kan begitu? Wa yuhibbunal mal hubban jamma. Tabiat manusia sangat cinta dan suka dengan harta benda. Makanya orang kaya pun tetap butuh harta benda, tidak pernah merasa puas. Tabiat manusia memang demikian. Nah, ketika turun perintah zakat, sampai kepadanya perintah untuk mengeluarkan hartanya, itu ujian. Ujian bagi seorang yang mengaku beriman, apakah dia akan keluarkan atau tidak. Kalau dia keluarkan, tentunya itu akan menunjukkan keimanannya jujur. Dan kalau dia tidak keluarkan, itu menunjukkan ada masalah pada keimanannya. Nah, kemudian jemaah sekalian, itu manfaat untuk yang memberikan zakat, untuk pribadinya. Adapun manfaat kepada umat, di antaranya jemaah sekalian, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ta'lifun bainan nas. Lianna al-fuqara'a idza a'tahum al-aghniya'u min az-zakah zahaba ma fi nufusihim min al-haqdi 'ala al-aghniya'. Dengan dikeluarkannya zakat oleh seseorang, apakah itu zakat fitrah ataupun zakat harta, itu akan membuat ta'lifun nas, mendekatkan hati-hati manusia.
Secara khusus si miskin dengan si kaya. Si miskin, iya, kalau melihat orang kaya, apa di benaknya? Itu biasanya ada dendam. Iya. Apalagi lihat, dia semakin kaya, tidak dapat berikan ke kami tetangganya. Ada kedengkian di dalam hati-hati mereka. Itu wajar, manusia memang demikian. Tidak ingin melihat saudaranya punya kelebihan, apapun bentuk kelebihan tersebut. Nah, dengan diberikan zakat akan menghilangkan al-hikdu, kebencian dari seorang miskin kepada orang yang kaya. Bahkan yang ada, si miskin akan mendoakan yang kaya. Salamat ki, kan biasa begitu. Semoga diberkahi. Coba kalau tidak diberikan zakat, biasanya ngomel. Kalau tidak ngomel dengan ucapan, ngomel dalam hati. Nah, makanya dengan memberikan zakat tersebut kepada si miskin akan merekatkan hubungan antara si miskin dengan si kaya. Apalagi statusnya tetangga, apalagi statusnya teman, kawan, sahabat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jalbu lil khairatin minas sama'i fa innahu qad warada fil hadits ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Dengan dikeluarkannya zakat itu akan menjadi penyebab turunnya keberkahan dari langit. Turunnya keberkahan dari langit. Keberkahan apa yang dimaksud? Keberkahan tersebut adalah hujan. Hujan yang turun. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim, "Ma muni'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'." Yang menjadi penyebab musim kemarau yang sangat panjang, yang menjadi penyebab langit tidak menurunkan hujan, itu penyebabnya apa? Tidak dikeluarkannya zakat harta oleh mereka yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kapan mereka tidak menunaikan zakat hartanya? Dia ikut andil membuat negeri kita gersang, kering kerontang. Nah, dia ikut andil. Dan ketika turun, hujan tidak turun, subhanallah, tidak ada keberkahan. Mana rumput bisa tumbuh? Iya kan? Iya. Nah, mana kita bisa menikmati namanya air minum dan seterusnya? Terlalu banyak mudarat yang timbul ketika langit tidak menurunkan hujan. Nah, dan salah satu sebabnya mereka yang sudah wajib mengeluarkan zakat hartanya, dia tidak keluarkan. Nah, hanya saja jemaah sekalian, mungkin nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau kelebihan hujan? Ya kan begitu. Sampai ada, kalau kita di Palopo ini ada istilah apa itu? Amsterdam. Apa itu Amsterdam? Amas sangat terendam karena kelebihan hujan katanya. Kalau begitu siapa yang salah? Apakah orang kaya kelebihan zakat sampai kelebihan hujan? Tidak. Itu kan musibah. Itu bencana. Dan setiap musibah dan bencana yang terjadi itu akibat tangan manusia, perbuatan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian, bencana apa saja yang menimpa kalian, itu penyebabnya apa? Perbuatan kalian sendiri. Perbuatan kalian sendiri. Contoh saja, yang namanya drainase itu kan tempat mengalirnya air, bukan tempat sampah. Sungai tempat mengalirnya air, bukan tempat sampah. Kalau itu semua tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, ya banjir. Mungkin juga ada yang mau komplain, wah saya tidak pernah buang sampah, saya tidak pernah melakukan ini, kenapa rumah saya kena banjir? Memang itu bencana ketika Tuhan milih-milih. Tidak milih-milih. Allah sebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian dengan bencana musibah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja, semuanya akan kena.
Seharusnya kalau Anda tidak melakukan itu, tegur teman Anda, tetangga Anda yang melakukan itu. Iya. Kasih tahu bahwasanya ketika terjadi banjir, saya juga rumah saya kena, kasihan. Karena perbuatan kita buang sampah. Kasih tahu, nasihati. Iya. Naam, tidak ada istilahnya itu bencana ketika turun belok-belok melewati rumahnya. Oh, Pak Ustadz, enggak kena. Enggak ada itu. Kena semua. Naam. Itu salahnya si Ustadz sendiri sebab tidak menasihati tetangganya dan kawan-kawannya. Naam. Baik. Kemudian yang ketiga, dengan dikeluarkannya zakat itu i'anatul lil mujahidin fi sabilillah. Lianna min asnafiz zakah al-jihad fi sabilillah kama qala ta'ala wa fi sabilillah. Dengan dikeluarkan zakat itu turut andil partisipasi membantu kaum mujahidin, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang mengeluarkan zakat itu ada andilnya untuk membantu kaum muslimin yang sedang berjihad, termasuk yang terjadi di Suriah, di Yaman, di Palestina dan di mana saja. Kenapa jemaah sekalian? Sebab salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Nah, makanya ketika kita mengeluarkan zakat tersebut, hadirkan. Iya, kita ikut membantu kaum muslimin yang berjuang. Kita ikut membantu kaum muslimin yang berjuang. Naam. Baik. Yang berikutnya yang berapa? Keempat. Iya. Fakkuz zamimi minad diwan. Kam min insanin ibtuliya bitarakimid diwan alaihi fatawadda anhu min az-zakah fayahsulu fi hadha khairun katsirun. Orang yang mengeluarkan zakat itu akan turut membantu mereka yang terlilit utang. Akan sangat membantu mereka yang terlilit utang. Nah, kenapa jemaah sekalian? Salah satu peruntukan zakat harta itu adalah siapa? Orang yang berutang. Yang dia berutang, dahulunya dia itu orang yang kaya, lalu bangkrut, dan tidak ada secuil pun hartanya bisa dipakai membayar utangnya. Dia wajib mendapatkan zakat untuk ditunaikan utangnya. Itu termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Nah, tapi tidak semua orang berutang. Ya, setiap sedikit yang berutang angkat tangan semua. Tidak begitu maksudnya. Setiap yang berutang datang ke panitia zakat. Ya. Ini mereka yang berutang, satu, tidak sanggup membayar utangnya. Yang kedua, untuk kehidupan kesehariannya saja itu sangat tidak pas. Biasanya kan pas-pasan. Pas-pasan, pas mau makan, pas ada. Cocok mi? Salah. Kehidupannya pas-pasan. Atau sangat tidak pas, mau makan, pas mau makan, tidak ada makanan. Jangankan untuk membayar utang, untuk makan saya tidak ada. Ini yang dikasih, tunaikan utangnya. Nah, ikut andil kita untuk menunaikan dan membantu saudara kita. Nah, dengan dikeluarkannya zakat, i'anatul musafirina lilladzina tanqati'u bihumus subul fa yudayyi malahu alladhi ata bihi ma'ahu wa la yajid ma yuwassiluhu ila baladihi. Termasuk di antara manfaat mengeluarkan zakat, membantu orang yang kehabisan bekal dan dia dalam keadaan musafir. Membantu orang yang kehabisan bekal dan dia dalam keadaan perjalanan atau musafir. Meskipun yang musafir ini dia di kampung halamannya adalah manusia paling kaya. Dia adalah manusia terkaya di kampung halamannya.
Tapi ketika dia statusnya musafir, habis bekalnya dan tidak bisa dia melanjutkan perjalanan, dia berhak mendapatkan zakat untuk melanjutkan perjalanannya. Iya. Makanya dilihat juga, ya. Kalau ada kawan-kawan kita dari sama kaum muslimin yang mungkin terdampar di kota Palopo. Iya. Terdampar di kota Palopo, dia mau ke Jawa, dia mau kemana, ke Kalimantan, ke Sumatera, kampung halamannya di sana. Tapi dia terdampar di kota Palopo, dalam keadaan tidak punya bekal untuk pulang, tidak punya uang tiket, iya, dan seterusnya. Maka diambil dari zakat, iya, dibelikan dia tiket, dikasih bekal secukupnya untuk pulang. Meskipun dia ini di kampungnya itu orang paling kaya, meskipun demikian, iya, nah. Kemudian di antara keutamaan di jemaah sekalian, bahwasanya dengan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang, ibaratnya dia telah menyiram air dan memadamkan api dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sebab sedekah dan zakat itu menghapuskan dan membakar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Kitabul Iman, "Na'am," kata Nabi, "as-sadaqatu tudfi'ul khati'ati kama tudfi'ul ma'un nar." Yang namanya zakat, sedekah itu memadamkan, menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Sebagaimana air yang memadamkan api. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak kalau kita mau sebutkan satu persatu manfaat, keutamaan daripada zakat sangat-sangat banyak. Nah, apa yang kita sebutkan itu bukan untuk membatasi. Hanya saja kita malah dibatasi oleh waktu. Nah, yang jelas kita mengambil kesimpulan, zakat itu kebaikannya, maslahatnya, manfaatnya pertama kembali kepada yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, kembali kepada siapa? Kepada kaum muslimin secara umum. Kepada kaum muslimin secara umum. Nah, kemudian masih ada waktu? Berapa lama? Setengah jam? 5 menit katanya. Bukan. Nah, kita akan masuk kepada pertama yang mesti kita ketahui, harta apa saja yang mesti dizakati. Harta apa saja. Yang kedua, syaratnya mereka yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu dulu gambaran umumnya. Nah, pertama, zakat terkait dengan harta benda. Zakat terkait dengan harta benda. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, pertama emas dan perak. Emas dan perak, dan yang memiliki posisi sama dengan emas dan perak. Emas dan perak dimaklumi, ya. Yang memiliki posisi sama dengan emas dan perak itu apa? Uang. Adapun berlian, meskipun kita punya itu berlian 1 ton, insyaallah tidak ada zakatnya. Jangan pakai logika ya. Berlian kan lebih mahal, lebih bernilai, masa tidak ada zakatnya? Ini syariat. Tidak boleh main akal-akalan. Iya. Jadi misalnya di rumah ada 1 ton berlian, iya, tidak apa-apa, tidak ada zakatnya itu.
Mau disimpan setahun, 2 tahun. Tapi apa gunanya disimpan? Iya. Jangan dibilang berlian itu ketika disimpan dia akan beranak. Tidak ada itu. Iya. Tapi yang jelas berlian tidak masuk dalam kategori zakat. Atau tembaga. Jangan dibilang tembaga dengan emas itu mirip-mirip, kuning-kuning. Nah, ini juga bisa dibantah dengan logika. Logikanya apa? Kalau semua yang kuning mesti dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya kotoranmu. Itu kan kuning. Iya, tembaga, besi, mangan, termasuk apa yang di Sarawak itu? Nikel. Nikel itu mahal apa tidak? Iya, mahal kalau banyak. Nah, ada zakatnya enggak nikel? Ada zakatnya nikel? Tidak ada. Dari semua barang tambang yang ada zakatnya cuman emas dan perak. Mau Anda punya berlian, nikel, mangan, fosfor, apa? Semua tidak. Termasuk apa itu di Sarawak sana yang jadi perbincangan, merica. Merica ada zakatnya apa tidak? Merica mahal atau murah? Bukan mahal, mahal sekali. Mahal sekali itu merica. Sedemikian mahalnya, ada yang bertanya, saya lihat WhatsApp itu dia habis jual merica. Uangnya berapa? 3M lebih. Masa dia tidak keluarkan zakatnya? Saya bilang dalilnya merica ada zakatnya mana? Tidak ada. Nah, tidak ada. Kecuali dia jual merica sekian, uangnya sekian banyak, tersimpan uang ini selama setahun. Dilihat kalau mencapai nisab, itu uangnya yang keluar zakatnya, bukan mericanya. Dipahami? Bisa. Sama juga dengan berlian tadi yang Bapak sebutkan. Berlian tidak ada. Tapi kalau berlian tersebut dia jual, iya, uangnya disimpan di bank. Uang tersebut mencapai nisab atau lebih. Nah, ini yang keluar zakatnya, bukan berliannya. Dipahami ya? Nah, sudah habis waktu. Masih bisa ditambah-tambah. Nah, baik. Hanya saya jemaah sekalian, kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup panjang. Iya, dan kita khawatirkan itu terlalu banyak makan waktu. Nah, mungkin di sesi terakhir ini itu biar saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang syarat-syaratnya, berapa nilai emas, berapa nilai perak, berapa nilai uang dan seterusnya. Iya, sebab pengalaman yang lalu itu sampai kita jam berapa itu mau sholat, adanya pertanyaan. Nah, dan sebelum ada pertanyaan, saya jawab dulu pertanyaan yang terpending. Iya, dari Bapak Haji di belakang sana, beliau menanyakan hadis man taraka sholata faqad kafara jihara. Iya, itu saya tidak temukan lafadznya. Yang saya temukan lafadznya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh telah kafir dengan kekafiran yang nyata. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Anas ibn Malik. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani melemahkan hadis tersebut dalam silsilah al-hadits ad-dhaifah wal mawdu'ah. Beliau juga lemahkan hadis tersebut dalam dhaif sahih, dalam dhaif at-targhib wa tarhib. Nah, sehingga hadis tersebut lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Tapi tolong dipahami, hadis tersebut maknanya benar. Maknanya benar. Yang keliru sisi periwayatannya. Itu yang lemah. Kenapa kita katakan maknanya benar? Sebab dia sejalan, semakna dengan hadis-hadis yang sahih. Nih ya. Seperti contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salata.
faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan mereka itu salat. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Itu hadits yang sahih. Itu kan semakna. Ya kan? Semakna. Sehingga karena semaknanya tersebut, ya, kita katakan makna haditsnya benar tapi periwayatannya lemah. Nah, periwayatannya lemah. Dan siapa yang hendak menyampaikan hadits tersebut kepada umat, dia mesti jelaskan. Iya. Dia mesti jelaskan bahwa ini mengandung kelemahan, tapi maknanya benar. Kenapa jemaah sekalian? Iya, sebab yang dia sampaikan itu hadis dari Nabi. Iya. Kalau itu tidak berasal dari Nabi, itu artinya apa? Berdusta. Iya. Kalau berdusta atas nama Nabi, dosanya tidak main-main. Nabi sebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap dia menempati tempat duduknya di neraka. Iya. Maka siapa yang hendak menyampaikan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, apalagi hadis yang maudhu, palsu, hadis yang mungkar atau bukan hadis, jelaskan kepada umat. Ini bukan hadis, ini hadis yang lemah, ini hadis yang mungkar dan seterusnya. Supaya tidak disandalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini juga menunjukkan penting kita mempelajari namanya hadits-hadits Nabi, tidak hanya sekedar membaca begitu saja. Nah, itu pertanyaan yang lalu, ya. Taib. Ada pertanyaan selain itu? Sudah waktu? Wah, itu sudah waktu katanya. Taib, enggak ada ya? Iya. Betul? Iya, saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah ta'ala di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan saya mohon maaf jika ada ungkapan, kata, tutur, kata yang tidak berkenan di hati. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang keliru itu datang dari kami. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.